Gini Nora, kenapa ketika ada hukum yang bertentangan dengan syariat atau ajaran baginda Nabi Muhammad itu, kenapa bisa ada tiba-tiba hukum diperbolehkan? Ini contoh, misalkan contoh. Ada ayat begini, barang siapa, mana dalil termasuk kaum tersebut, gitu ya. Oke, jadi gini, saya melihat banyak karyawan-karyawan ketika Natalan itu menggunakan topi-topi Natal, menggunakan atribut Natal, atribut Kristen, gitu ya. Itu kenapa ada ulama yang memperbolehkan, kenapa ada yang tidak memperbolehkan? Itu gimana Nora maksudnya? Memperbolehkan apa? Salah satu contoh mengucapkan Natal gitu. Ya untuk customer service-nya pasti di depan itu kalau di mall. Padahal dia ini bagus ya. Ini bagus pertanyaannya. Yang logik. Kalau yang logik dan gue bisa terima, gue tampung, gue ikutin lo, Nora. Jadi begini, saya jelaskan mulai dari kafir ya, kata kafir, kafaro artinya menutup diri, kan begitu ya. Nah, yang mau saya jelaskan begini ya, Ram, ini secara logik. Ini saya mendengarkan dari ustadz saya. Kamu mengatakan ulama, para ulama. Ini saya akan mengatakan ini merujuk kepada oknum. Ada orang yang paham Islam, tetapi ada orang yang tahu ilmu Islam tapi tidak memahami. Ada. Dia seorang ulama. Terus bagaimana soal yang mengucapkan Natal diharamkan? Kenapa? Kafir artinya menutup diri. Merujuk ke kafiran, seorang Islam yang beragama Islam ada beberapa macam. Salah satu seperti yang dikatakan, dia pergi ke gereja padahal dia tidak beribadah, ya kan? Dia pergi ke gereja, dia melakukan hanya untuk bertoleransi. Itu tidak boleh, udah merujuk ke kafiran. Terus yang kedua, dia mengucapkan selamat Natal. Dari lisan itu sudah bisa merujuk ke kafiran. Kenapa? Ketika dia mengucapkan Natal, berarti dia meyakini bahwa hari Natal yang dirayakan oleh umat Kristen, yang dimana kita tahu Natal itu adalah kelahiran Tuhan. Berarti dia meyakini, berarti dia sudah menentang ya apa yang tertulis di dalam surat Al-Ikhlas. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Terus kenapa kau ucapkan Natal? Kenapa kau mau menyerupai satu golongan itu? Yang dimana golongan itu sudah tidak mengikuti syariat akidah Islam. Kamu merayakan Natal, saya ucapkan, hanya bentuk toleransi saya. Islam toleransinya apa? Antar umat beragama dengan membiarkan dengan tidak mengganggu ketika mereka beribadah di gereja. Kamu tanggal 25, tanggal 24 atau tanggal berapa beribadah di gereja, merayakan kelahiran Tuhan kalian, silakan. Kami minta tolong umat muslim, tolong jaga-jaga di luar. Kami jaga, tapi tidak kami ikuti peribadatan kalian. Bentuk toleransi kami. Terus mengucapkan Natal, lisan kami ketika mengucapkan Natal berarti kami sudah menentang Al-Ikhlas, bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya saya bilang, kalau ada Islam, beragama Islam, dia mengucapkan Natal hanya bentuk toleransinya. Warga saya Kristen semua, Arom. Mulai kami masuk Islam, bapak saya masuk Islam, tidak pernah sedikit pun ada chat dari WA, telepon mengucapkan selamat Natal ya kakak, selamat Natal kakak, selamat Natal abang, gak ada. Kenapa? Karena ketika lisan kami mengucapkan selamat Natal, berarti kami mengimani juga, mengakui juga bahwa Tuhan dilahirkan. Itu salah. Itu salah. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, sekelas ulama pun, saya akan katakan bahwa ajaran dia tidak benar. Tapi
bilangnya diperbolehkan karena masalah. Saya sudah katakan, sekelas masalah rezeki ulama pun, sekelas ulama pun Arom, berarti ajarannya tidak benar. Karena bentuk kekafiran bisa dari lisan. Ketika kita mengakui Allah itu beranak dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ingat. Kan gini, Nora, dengan alasan dia bahwa kalau tidak mengikuti aturan itu kan hilang pekerjaan. Dia akan mengganti dengan karyawan yang lain. Berarti kan nggak adil dong kalau jawabannya begitu. Gimana? Benar Ustadz itu dong. Sekarang begini. Apakah pekerjaan yang kamu tempati ini, kamu yakini itu akan membuat kamu sejahtera sampai 7 keturunan? Itu dulu. Gini. Enggak, itu dulu Arom. Biar enak kita. Jangan begini lagi. Apakah kamu yakin ketika kamu tidak mengucapkan Natal, kamu dipecat, apakah kamu yakin kamu akan mati kelaparan? Itu aja deh. Jangan yang itu. Ya kalau saya mah aman-aman aja. Tidak. Saya bertanya, apakah kamu yakin ini terjadi dulu sama kamu? Kalau kamu tidak mengucapkan itu, kamu dipecat, kamu akan mati kelaparan. Ya nggak tahu kan, kebutuhan orang beda-beda sih Nora. Nah, karena gini loh Bunda Nora. Mungkin kenapa mereka mau bertanya tentang itu, boleh nggak sih sebenarnya? Karena mereka memang mencari pekerjaan sulit, Bunda Nora. Ya hanya itulah pekerjaannya yang dia dapat. Kalau dia nggak kerja di situ, nggak dapat pekerjaan. Gitu loh maksudnya. Paham nggak sih yang saya maksudin gitu loh? Oke, jadi begini Arom. Itu namanya orang yang sudah mengukur kekuasaan Tuhan. Cacing saja diberikan oleh Allah apa? Rezeki, makan dia. Burung di udara, makan dia. Semut yang kita lihat kecil, yang kalau kita picak dia tidak ada darahnya, makan. Terus kita, makhluk Tuhan yang sempurna loh. Manusia ini makhluk Allah yang sempurna, jangan salah. Makhluk Allah yang sempurna itu adalah manusia. Tetapi dikatakan di dalam surat An-Anfal ayat 55 apa? Makhluk Allah yang paling buruk di sisi Allah itu siapa? Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Coba baca. Makhluk Allah yang sempurna adalah manusia. Kenapa? Karena manusia ini tidak samalah dengan hewan. Makanya dikatakan sempurna. Manusia itu memiliki akal. Hewan tidak punya akal tetapi punya insting. Nah, kalau kamu sudah mengukur, cari pekerjaan susah ya Allah. Terus bagaimana? Kamu mungkin tidak pernah mendengarkan kisah-kisah para nabi. Satu contoh yang saya angkat. Siapa? Yang bernama Bilal. Seorang budak yang pada waktu itu dia disiksa oleh tuannya. Dia masuk Islam, dia disiksa oleh tuannya. Apakah dia langsung berubah? Akhirnya jadi tidak menyembah kepada Allah? Enggak. Terus siapa kamu? Ketika kamu sudah menentang akidahmu, pekerjaan itu, ya, karena ketakutan kamu, akhirnya kamu memilih apa? Menyerupai orang kafir. Kamu sudah menyerupai orang kafir. Bos kamu Kristen. Gaji kamu 100 juta. Anak istri kamu mendapatkan semua yang enak-enak. Tapi ketika dibuat aturan, kalau kamu tidak mengucapkan selamat Natal, saya pecat. Hello, yakin kamu? Kamu lihat itu bencana-bencana semua. Pajero, Alphard semua habis. Rumah tingkat 10 yang harga mungkin 1 M habis. Bisa nggak kamu punya bos ya memberikan kamu membangun rumah lagi utuh seperti kemarin? Bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan bos kamu itu mungkin juga sudah habis, hartanya habis karena bencana. Gaji kau 200 juta, hanya karena kamu tidak mengucapkan selamat Natal kamu dipecat. Akhirnya kamu mengucapkan, lisanmu sudah mengakui bahwa Tuhan itu dilahirkan.
Terus apa yang terjadi? Besoknya kamu terima bonus 500 juta. Rumahmu terbakar. Anakmu mati 2 di dalam. Bisa nggak dia bertanggungjawabkan? Bos, tengok bos, anak saya 2 mati bos. Hidupkanlah bos. Bisa nggak? Allah itu sudah menetapkan rezekinya, Arom. Itu Ingat, logikanya. Arom. Itu logikanya. Iya, tunggu dulu. Masuk, Ingat, Arom. logikanya masuk. Cuman Ya, gini. sebentar Arom. Sebentar, sedikit lagi. Ingat Arom. Ini bagi umat muslim, ya. Ini bagi umat muslim. Kalau sesuatu pekerjaan yang sudah menentang akidahmu, salah satu contoh ya. Waktu berapa tahun yang lalu, kami udah masuk Islam semua, Arom. Neneknya bapak saya meninggal. Kami pulang kampung. Apa dikatakan sama orang di kampung semua? Kalau ikut kalian nanti acara, suruh dulu si Nora dengan anakmu yang lain buka jilbabnya, baru bisa ikut acara. Saya bilang, dia siapa? Dia siapa yang menyuruh saya untuk membuka ini hanya mengikuti acara adat istiadat Batak? Saya tidak perlu hadir, gak perlu, karena kehadiran saya di situ kalau sudah membuat saya jadi menentang syariat yang dimana Nabi Muhammad diperintahkan untuk setiap perempuan muslimah menjulurkan hijabnya menutup aurat. Terus saya karena adat istiadat agar mereka tidak melihat bahwa kami satu keluarga sudah masuk Islam, kami disuruh buka ini. Siapa loh? Emang kau menjamin saya masuk surga? Siapa kamu? Ketika kamu mencat saya, kamu emangnya menjamin saya tidak akan makan lagi? Gak ada kan? Emangnya bos kamu bisa menjamin kamu tidak makan lagi? Emangnya bos kamu menjamin bahwa dia akan hidup selamanya? Emangnya bos kamu menjamin bahwa dia tidak akan gulung tikar? Enggak. Kristen diberikan oleh Allah itu banyak sekali kesenangan di dunia. Ingat Arom, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah diberikan oleh Allah kesenangan, tapi hanya cukup di dunia. Kelak nanti di surga sana tidak ada, di akhirat nanti nggak ada. Karena apa? Karena sudah tercatat di dalam Al-Quran, baranya api neraka. Yang menghidupkan api neraka itu siapa? Orang kafir yang akan duduk bersama dengan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan orang-orang munafik. Manusia tidak menjamin kehidupanmu. Yang menjamin kehidupanmu hanyalah Tuhan, Allah. Makanya Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Berikanlah kami, berikanlah kami, berikanlah kami. Allah mengajarkan untuk meminta kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Begitu Arom. Betul. Jadi gini, maksud saya gini benar. Betul. Masuk logika masuk. Oke. Karena mintalah maka. Masuk logika tadi kau bilang katanya mau apa? Sekarang udah dijawab. Bentar dulu. Ya. Di mana letak maha penyayangnya Tuhan kalau dia sendiri itu, hambanya itu sendiri dituntut mencari nafkah untuk keluarganya gitu. Kerjaan dia kan mulia, dituntut untuk mencari nafkah gitu loh Bunda Nora. Kenapa ketika melanggar itu tetap disalahkan gitu? Apakah berdosa jatuhnya? Karena kan dia nyari uang rezeki yang halal loh. Gitu loh. Kenapa disalahkan? Sekarang begini. Gitu loh. Oke, saya jadi kayak Oten. Jadi begini, Arom, hidup di dunia ini bukan seperti kamu bangun tidur, makan, kenyang, tidur, bangun, jalan-jalan, capek, makan, tidur. Enggak. Hidup ini ada ujian, bro. Hidup ini ada ujian. Pekerjaan ujian, istrimu ujian, anakmu ujian, suami ujian, ibumu ujian, ayahmu ujian, keluargamu ujian, saudara-saudaramu ujian, hartamu ujian dari Allah. Nah, sekarang ketika Allah kasih ujian seperti itu, yang dimana itu bertentangan dengan syariat agama perintah oleh Allah,
Kamu ikuti nggak? Allah tuh mengasihkan suatu apa? Suatu pilihan. Makanya saya tadi sudah katakan, saya bekerja di perusahaan ini, yang dimana perusahaan ini kita buatlah SPG. SPG ini kita tahu berpakaian seksi ya, lumayan loh, 600.000 satu hari, hanya berapa jam, hanya menjajah-jajakan apa? Rokok atau SPG rokok lah. Betul, itu faktanya. Nah, ya, oke. Nah, itu menentang apa? Perintah Allah, syariat Islam, di mana perempuan diwajibkan untuk berhijab. Sabar. Sebentar dulu, Arom. Nah, sekarang menurut kamu, ketika kamu melakukan seperti itu, apa yang kamu dapat? Uang 500.000. Seberapa kamu tahan? Bisa nggak 500.000 bertahan 5 tahun? Enggak kan? Tapi dosa udah kamu buat. Perintah Allah udah kamu tentang. Lebih kuat mana sih? Perintah Allah atau uang? Sementara yang ngasih uang itu siapa? Allah itu sendiri. Allah kasih kamu rezeki ini haram. Saya kasih kamu 1 miliar. Saya lihat apa yang akan kamu pergunakan 1 miliar ini. Kan ujian itu. Saya kasih kamu 500.000 nih, tapi saya lihat apa enggak kamu mengikuti apa yang mereka inginkan, bahwa kamu harus berpakaian seksi. Ujian. Kalau kuat imanmu, kamu akan menentang 500.000. Terus Allah bagaimana? Allah nggak tinggal diam, dikasihnya mungkin yang lebih. Itu nggak kita tahu. Kita tidak tahu. Makanya saya bilang, gaji kamu 100 juta, tapi kamu dipecat hanya gara-gara kamu mengucapkan selamat Natal, karena itu menentang akidah kamu. Terus kamu berpikir Allah Allah akan membiarkan kamu? Enggak lah, Ron. Gini Bunda, gua kemarinnya survei ada salah satu mall ya gue sebut aja nggak apa-apa di Jakarta ini ya, di SC dekat Grogol sini. Gue survei salah satu karyawan, dia menggunakan topi Natal. Gue bilang gini, karena waktu itu gue lagi makan, dia juga lagi break makan. Jadi gue tanya gini sama dia, bukannya kalian tidak diperbolehkan dalam agama kalian menyerupai salah satu kaum? Apa kalian nggak tahu? Dia jawab dia tahu, cuman karena kebutuhan untuk membeli sesuatu di keluarganya dia harus lakukan itu. Masa iya disalahkan, Pak? Nah, dia nanya ke gua gitu, Nora. Harusnya kalau Tuhan itu adil, gua jawab harusnya kalau Tuhan itu adil nggak disalahkan dong. Gitu. Jadi begini ya, saya sudah bilang, sama seperti perempuan pelacur, untuk kebutuhan makan dia. Kalau kita tanya, ngapain kamu melacur? Dia bilang untuk makannya. Apakah salah? Terus ada nggak perintah boleh melacur? Jangankan untuk melacur, mendekati zina saja tidak boleh. Janganlah engkau mendekati zina. Itu kata Allah. Janganlah engkau mendekati, bukan melakukan ya, mendekati saja tidak boleh. Nah, terus kamu bagaimana melacur? Kan begitu, boleh nggak? Kan dia cari uang, kan untuk makannya. Kan begitu. Nah, itu sekarang yang jadi apa kita? Bahan kita. Saya butuh makan. Saya pakai ini, bagaimana lah perut saya? Kan begitu. Emang pilihan itu cuma satu ya, Rom? Ya, pilihan itu cuma satu. Pilihan itu banyak, Bunda. Cuman kan jawabannya pasti, kan kayak kemarin aku bilang, yang ketika aku ngobrol, aku bilang emang kalau nggak di sini nggak bisa kerja tempat lain, aku bilang, yang nggak mengharuskan, aku bilang. Udah nyari kerja sekarang sulit, Pak, kata dia. Daripada saya pusing mondar-mandir. Nah, daripada kan katanya kan daripada. Jadi begini, Arom. Lah, ya. Karena gini loh. Itulah orang yang Bunda, nggak gitu, Bunda. Fakta di lapangannya kan. Fakta di lapangannya memang saat ini dengan kesulitan yang banyak itu, wajar dong seorang hamba meminta
keadilan dari Tuhannya gitu. Itulah yang bisa mereka perbuat, masa disalahkan gitu loh. Sebenarnya begini, bukan menyalahkan. Ini sekarang terserah kamu gitu loh. Ketika pekerjaan itu sudah menentang akidah dan syariat Islam, kalau kamu tetap memilih, silakan. Allah kasih kebebasan. Allah kasih kebebasan. Tetapi Allah masih membuka lapangan rezeki di tempat lain, yang dimana mungkin kamu mencoba lagi di sebelah sana. Tapi kalau kamu tetap lanjutkan seperti itu, silakan kamu tanggung dosanya. Kamu tanggung dosanya. Walaupun untuk keluarga nafkahnya. Ya silakan kamu tanggung dosanya. Bukannya Kamu memberikan sebentar. Begini Bunda Nora, ada hadis di mana jihad itu termasuk mencari nafkah untuk keluarga. Betul. Jihad yang Terus seperti apa? salahnya di mana? Jihad yang seperti apa? Jihad yang seperti apa? Mencari nafkah. Jadi calo pun juga kerjanya itu. Iya. Apa dibenarkan? Iya, Jadi harusnya nggak masalah. Nah, ini yang salah. Makanya saya bilang, Arom, Kristen ini nggak ada yang namanya hukum haram dengan halal. Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Tak ada Kristen. Islam ada. Makanya berat. Carilah rezeki yang halal untuk anak istrimu, karena itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Sekarang kamu jadi calo. Kamu jadi calo. Halal enggak? Oh susah sekarang Nur cari duit. Kemana lah? Terus kau kasih makan anak istrimu. Silakan. Allah itu kasih kebebasan, free will, kebebasan kamu untuk memilih. Tapi ketika kamu tahu bahwa memang pekerjaan itu tidaklah baik untuk anak istrimu, kamu tetap ngasih dia makan, kamu tetap bekerja di situ terus, itu adalah tanggung jawabmu nanti ketika dipertanyakan. Siapa kamu yang membatasi rezekiku, kata Allah? Siapa kamu? Seolah-olah kamu yakin tidak akan ada lagi tempat kerja di tempat yang lain. Susah cari pekerjaan sekarang, betul. Susah. Contoh satu ya, saya punya anak lajang. Cari pekerjaan di mana-mana setelah dia mengalami kecelakaan. Susah, diakui dia susah. Mau yang gampang nak? Apa mak? Jual narkoba. Bisa saja, gampang. Resikonya bagaimana? Berat kan? Atau tidak kamu kerja di sana, yang dimana di sana nggak ada libur, tidak susah untuk sholat. Bisa saja. Tapi dia berpikir, kalau pekerjaan itu memang menjanjikan saya bisa makan, saya bisa punya uang, tapi menentang akidah syariat dalam ajaran saya, untuk apa? Berarti kamu sudah mengukur rezeki Allah. Allah buktinya tengoklah, saya susah cari pekerjaan, terus saya niat untuk mengikuti apa yang engkau perintahkan ya Allah, tapi kenapa begini? Hei, jangan dulu, seberapalah kamu ini ujianmu. Nabi Ayub itu tengok, semua anak istrinya meninggalkan dia. Dia miskin, punya penyakit pula dia. Tapi apakah surut keimanan dia? Tidak juga, Nyarom. Enggak. Nabi Ayub itu salah satu contoh Nabi yang diuji oleh Allah itu dengan begitu dahsyat itu. Ancaman begitu berat. Makanya ada orang-orang yang kalau bilang cari pekerjaan susah, cari pekerjaan susah, cari pekerjaan susah. Betul. Kenapa susah? Karena kamu menginginkan cari pekerjaan itu yang langsung nomplok gajinya. Betul nggak? Nggak usah dipungkiri. Betul. Betul nggak? Betul. Betul. Karena apa? Kenapa kamu susah? Kamu satu, gelar kamu sarjana. Kalau jadi kuli bangunan kamu malu. Kamu S1, S2, S3, S kampret. Ada pekerjaan yang diterima tapi sebagai office boy. Kamu malu. Sehingga kamu mengatakan dari lisanmu,
tidak ada pekerjaan. Karena apa? Kamu mengukur ke titelmu. Saya seorang S2, saya S1. Tapi ketika saya melamar, yang ada cuma lowongan untuk office boy. Enggak lah, katanya. Makanya jangan mengatakan cari pekerjaan susah. Jangan. Ada orang yang tidak S1, S2, S3 jadi pengusaha besar kok. Pengusaha besar. Orang yang tidak sekolah hanya tamatan SD jadi pedagang besar kok. Karena apa? Karena Allah memberikan rezeki. Rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan bisa ditukar oleh siapapun. Aron nanti dikasih sebagai seorang insinyur yang dimana perusahaan memakai dia terus, yang gajinya sampai 50 juta sebulan. Apakah bisa ditukar kepada yang lain? Gak bisa. Udah ketetapan. Begitu loh. Jadi jangan mengukur rezeki, jangan mengukur rezeki Allah, jangan mengukur rezeki Tuhanmu, Aron. Karena rezeki Tuhanmu itu sudah menjadi ketetapan. Rezeki, maut, jodoh. Ku kerucutan lagi, benar, aku kerucutkan lagi ya. Daripada kematian menjemput, lebih baik mencari sesuatu agar tidak mati, gitulah ya harusnya, karena kita nggak boleh membinasakan diri sendiri. Gini, ku kerucutkan Bunda Nora. Gimana kalau pekerjaan itu memang menuntut dia harus mencari uang agar menyelamatkan, contoh misalkan nyawa orang tuanya atau keluarganya gitu. Apa tidak dibenarkan juga gitu Bunda Nora? Contoh misalkan gini, sekarang pekerjaan seperti apa? Bahkan gini Bunda Nora, bahkan ketika kalian kelaparan tidak ada makanan sekalipun dibolehkan babi pun yang haram dimakan, benar kan? Masa yang situasi urgensi yang dia dapatkan pekerjaan itu dengan sulit melamar, kemudian dia membutuhkan uang itu untuk sesuatu hal yang penting dalam keluarganya, kenapa tidak bisa dibenarkan gitu loh? Itu loh yang ku maksud. Sekarang begini, kamu lucu. Ini yang kamu ceritakan ini kan darurat kan. Contoh, ada suatu rumah makan, kita buat rumah makan di sini, rumah makan non Islam, di mana di situ masak B2. Tapi memang di situ pada waktu itu kamu butuh kali. Karena apa? Kepepet, ibumu sakit, kamu perlu uang. Nah, babi haram nggak? Haram untuk dimakan. Najis nggak kalau terkena? Tidak. Yang najis anjing. Nah, terus bagaimana cara kerjanya? Kamu kan ada sarung tangan, ada pakaian. Ini cerita darurat ya. Ini cerita darurat. Kecuali nggak darurat. Terus bagaimana? Ada kok cara. Biar apa? Biar tidak terkena dengan babi itu, tidak perlu kita makan babi. Ada kok. Tapi jangan menjadikan itu akan menjadi pekerjaan kamu selamanya. Kalau bisa keluar, kalau keadaan kamu sudah baik. Nah itu maksud saya, dulu. Kamu kan tadi kan ngomong katanya cari pekerjaan susah. Orang baru ini kamu ngomong orang tua sakit bla bla bla. Lucu kau nih Arom. Lucu gitu loh. Banyak kok saudara-saudara kita yang kerja di Taiwan sana. Banyak yang kerja di Taiwan sana, yang dimana mereka tuh tidak maksudnya ada yang memperbolehkan pakai hijab, ada juga yang tidak. Dan mereka tuh di sana tuh kebanyakan mereka tuh memasak B2. Saya tanya kok sama mereka, bagaimana di sana? Ya kami pakai sarung tangan kak. Terus soal hijab, nah itu kak, saya mencobalah biar membujuk sama majikan saya untuk saya pakai hijab. Kerja dulu sementara kau situ, tapi jangan lupa tunaikan sholat 5 waktumu. Nah kalau udah rasa uang kamu sudah cukup,
untuk membuat suatu usaha, tinggalkan. Iya, Gak usah ribet gitu loh. berarti kan itu sebenarnya diperbolehkan aja kan sebenarnya. Bener nggak sih? Kalau sudah menentang, begini loh, ya, diperbolehkan seperti apa? Ketika kamu tidak boleh, kan tadi katanya tidak mengucapkan selamat Natal dipecat. Sementara selamat Natal itu diucapkan, ya, berarti dia itu sudah meyakini bahwa Tuhan itu dilahirkan. Itu maksud saya. Bukan yang seperti ini lagi ceritanya, beda lagi. Oh no. Itu kan maksud saya, yang kau bilang tadi kan, ada yang mengucapkan selamat Natal akhirnya dipecat. Lah, lebih bagus dipecat. Kenapa? Dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu apa? Menyekutukan Allah. Ketika kamu mengucapkan selamat Natal, berarti kamu mengimani bahwa Tuhan dilahirkan. Itu udah dosa besar. Selain dari dosa itu, ketika kamu bertobat, minta ampun kepada Allah, diampuni. Nah, orang itu bekerja, di mana pekerjaan itu akan menyebabkan dia berdosa, salah satunya membuka auratnya. Dia mengumpulkan uang, setelah dia rasa cukup, dia rasa juga ini sudah tidak cocok lagi pekerjaannya, karena tidak boleh menutup aurat, keluar dari situ, minta ampun kepada Allah. Jadi sebenarnya fleksibel dong berarti ketentuan dan larangan itu, atau gimana Bunda Nora? Fleksibelnya seperti apa dulu? Fleksibel gitu. Kalau darurat boleh, kalau nggak darurat nggak boleh. Maksudnya gimana itu? Sekarang begini, Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluknya. Begini, Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluknya itu dalam kesengsaraan, dan Allah tidak menguji makhluknya itu melebihi dari kemampuannya. Contoh, pada waktu kamu di hutan tidak mendapatkan apa-apa, hanya ada babi. Terus hanya karena perintah itu akhirnya manusia ini mati sia-sia. Itu sama saja bunuh diri. Dan Allah tidak memperbolehkan seperti itu. Boleh kamu makan, tetapi bukan untuk mengenyangkan dan cukup hanya untuk hari itu saja. Setelah itu cari yang lain. Itu loh. Jadi tidak ribet gitu loh. Sekarang Allah tuh memberikan free will, kebebasan kepada kamu, Aaron. Kebebasan kepada kamu. Kamu mau mengikuti atau tidak? Satu saja yang harus diingat oleh umat muslim, yaitu apa? Allah hanya menjanjikan kenikmatan itu hanya di surga Allah, bukan di dunia. Oke. Jadi gini. Jadi kalau kamu di dunia tidak mendapatkan apa-apa, Rom, kamu miskin atau kamu tidak bisa membeli mobil Pajero, Alphard atau apapun, yakinlah melebihi dari itu akan kamu dapatkan di dunia. Dengan cara apa? Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti gini. Berarti kalau saya tangkap berarti dari ucapan Bunda Nora, berarti dunia itu nggak boleh mengejar dunia berarti. Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengejarmu. Kalau kamu mengejar dunia, maka akhirat itu tidak akan kamu dapat. Kejar akhirat. Dunia akan menghampirimu. Karena apa? Dunia ini dalam genggaman Allah. Ketika kamu mengejar akhirat, kamu mengejar Allah. Apa sih yang tidak bagi Allah? Gitu. Makanya Islam punya moto, kejarlah akhirat, maka dunia akan menghampirimu. Tapi kalau ketika kamu mengejar dunia, akhirat sama sekali bukan milikmu. Karena dunia ini sementara. Gue ini lagi pusing satu itu aja sih, ketika hukum Tuhan jadi fleksibel itu loh, Bunda Nora. Bingung loh, maksudnya gimana ya? Fleksibel itu loh. Sebenarnya nggak fleksibel, sebenarnya simpel, Arom. Allah tidak membiarkan manusia, makhluknya itu dalam keadaan sia-sia. Sekarang begini, free will aja deh.
Makanya saya bilang, kalau kamu mau cepat, jual narkoboy. Kan begitu, cepat. Allah kasih. Dikasih kesenangan pertama. Dapat kau sampai puluhan juta. Tapi ketika kamu ditangkap, ya terima risikonya. Simple. Ketika kamu bekerja di situ yang sudah menentang syariat akidah Islam, silahkan. Kenapa kamu tetap melakukannya? Kamu sudah mengukur rezeki dari Allah. Kamu udah mengukur. Udah mengukur kamu. Dan manusia ini terlena. Kenapa? Begini. Pertama, niat saya mencari uang. Ternyata gaji ini lumayan. Tetapi dia lupa sudah menentang syariat Islam. Dia terlena. Terlena dia. Mau keluar berat. Karena dia tidak akan dapat gaji 25 juta. Itu udah terlena. Jadi, apa poin di situ? Kamu mengejar dunia, maka kau nggak akan mendapat akhirat. Itulah manusia yang berpikiran hidup itu hanya di dunia. Tetapi lupa Arom, bahwa sebenarnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah setelah kematian, bukan sebelum kematian. Karena sebelum kematian pasti akan mengalami kematian. Tetapi ketika sudah kematian, setelah kematian akan ada kehidupan selanjutnya, yaitu apa? Kamu akan memilih tempatmu di surga atau di neraka. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Gembala. Masih gantung di otak gue sih. Masih gantung kalau memang otak kau nggak pernah beres. Betul. Otak kau yang nggak beres. Satu ini aja. Macam mana? Kau ini sudah terlena. Terlena tidak sholat 5 waktu. Terlena dengan tidak ada paksaan. Mau ke gereja, terlena. Tapi ingat Arom. Ya, kalau kau cari di YouTube, kau lihat ya kisahku lah ya kan. Yang di mana? Ya, saya itu tidak menyangka bapak saya itu yang malas ke gereja. Malas sekali ke gereja itu satu manusia itu malas sekali ke gereja. Hanya menutup tahun dengan awal tahun. Hanya Natalan dengan tahun baru dia ke gereja. Itu pun untuk memamerkan baju Natalnya tuh. Nih saya punya jas Natal ya kan, capek-capek dijahitkan jas Natal, beli kemeja, beli sepatu Natal, susah ke gereja ya kan. Ternyata apa? Ketika Allah berkehendak 5 waktu itu ditunaikan. 5 waktu ditunaikan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ditunaikan. Tarawih yang sampai 11 rakaat, ada yang 23 rakaat ditunaikan. Puasa 30 hari ditunaikan. Yang mana dia dulu malas ke gereja, terlena, mau makan babi makan, ada nanti saksang, ada rica-rica anjing di antara orang makan, tidak ke gereja tidak masalah. Berjudi aman asalkan ada uang. Ada nggak larangan judi? Nggak ada. Tapi ketika Allah sudah memberikan hidayah, berpikir ini ke gereja sekali seminggu aja udah susah, apalagi 5 waktu. Ternyata bisa. Itu karena apa? Karena Allah sudah berkehendak. Terus rezeki, siapa kamu mengukur rezeki Allah? Karena suatu pekerjaan yang terlena mendapatkan 25 juta tidak mau lepas. Karena apa? Karena kamu sudah dikuasai nafsu duniawi. Siapa sih yang nggak pengen rumah besar, Arom? Siapa sih yang nggak pengen mobil mewah? Siapa yang nggak pengen? Munafik. Munafik yang kalau nggak pengen. Tapi balik lagi. Ketika kamu sudah dikuasai oleh dunia, yakinlah kamu tidak akan mendapatkan akhirat. Begitu Arom. Makanya tanamkan moto bagi umat muslim. Moto kita adalah kejarlah akhirat, maka dunia akan menghampirimu.
Tapi ketika kamu mengejar dunia, yakinlah kamu tidak akan mendapatkan akhirat itu sendiri. Silakan Arom. Saya sudah lelah juga Arom. Belum makan saya dari tadi pagi. Enggak. Tidur aja kurang. Makanlah, nanti kupikirkan lah itu. Udahlah, kau dulu lah. Makanlah. Itu ajanya yang masih ganjalnya. Ya. Enggak pas, belum pas di otakku jawabanmu. Enggak perlu pas, harus dijalani dulu. Dijalani dulu, baru pas namanya Arom. Harus lucu pas. aja sih, maksudku lucu aja kalau memang keselamatan itu dengan bersaksi, kemudian harus yakinin ada dosa, ada pahala. Menurutku agak aneh, Nora. Bukan aneh. Selamatnya di mana gitu loh. Enggak, sekarang saya tanya, kenapa Yesus mengajarkan hukum kasih? Kenapa harus ada kasih? Iya, karena untuk melengkapi semuanya. Nggak mungkin orang-orang itu bisa Kasih. Nah, kalau di dalam Islam itu namanya adalah bentuk pahala. Sekecil apapun pahala kamu akan diperhitungkan oleh Allah. Salah satu contoh, kamu ketika melihat ada batu besar di tengah jalan, kamu singkirkan itu. Pahala, kenapa pahala? Kamu sudah menyelamatkan orang-orang yang berkendaraan. Itu bentuk satu pahala. Kenapa di Islam ada pahala? Terus apa gunanya neraka? Apa gunanya surga? Yang membuat kamu timbangan itu menjadi berat agar kamu masuk surga itu apa? Ya pahala kamu. Pahala kamu lah. Salah satu di Islam yang menggugurkan dosa itu dengan apa? Lagi? Kan udah bersaksi, masih ditimbang Sekarang begini. Kamu bersaksi begini. Saya bersaksi, saya mengakui bahwa satu-satunya Tuhan di dunia ini hanyalah Allah. Dan Nabi Muhammad itu hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan. Utusan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, perintah kepada manusia untuk pengikutnya. Terus apa Allah janjikan kepada mereka-mereka ini yang sudah bersaksi mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan? Surga. Itu satu poin. Surga. Orang yang bersaksi mengimani bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul, Allah janjikan surga. Terus ada iblis, di mana iblis ini adalah malaikat Tuhan, malaikat Allah. Apakah dia itu dilaknat oleh Allah karena dia itu meminta untuk disembah? Enggak. Iblis itu kenapa dilaknat oleh Allah? Karena kesombongan. Makanya kalau di dalam Islam, setinggi apapun ilmu kamu satu, sekaya apapun kamu di dunia ini dua. Yang ketiga, selebih-lebihnya apapun kamu, ingat, iblis dilaknat oleh Allah karena sombong. Terus iblis minta penangguhan. Ya Allah, dia tahu, iblis saja tahu ada yang menciptakan dia. Dia bilang, ya Allah, saya minta penangguhan sampai nanti akhir zaman. Saya akan membisikkan goda-godaan yang dimana mereka akan tidak mengingatmu, tetapi mengikutiku agar ada kawanku di neraka. Itu kata iblis. Allah izinkan. Makanya Allah kasih free will, kebebasan kepada manusia. Silakan. Kalau kamu mau mengikuti iblis, bisikan syaitan, silakan. Makanya kami ada ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Selalu diucapkan itu. Meminta kepada Allah, lindungi kami ya Allah dari godaan syaitan. Nah, sekarang begini, ketika kamu melakukan suatu kesalahan, terus
Kamu mau? Udah siap kalian di neraka? Enggak kan? Enggak mau lah. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Jadi bagaimana caranya ya Allah? Iya, bertobatlah kamu dengan tobat nasuha. Jangan berbuat lagi. Terus bagaimana dosa-dosa kami ini? Nah, inilah keenakan di dalam Islam. Cara menggugurkan dosa kita sedikit demi sedikit dengan melakukan apa? Amal ibadah. Kamu berbuat dosa, kamu membeli barang, kamu membeli buah yang busuk 5 kilo, kan begitu? Terus bagaimana caranya biar jangan buah busuk ini saja yang ada? Otomatis kamu membeli buah yang bagus. Ada uangmu berapa? 1 kilo 15.000 yang bagus. Kamu beli 1 kilo dulu, kamu kerja, dapat lagi 15.000, beli lagi 1 kilo, sampai bertumpuk. Sama seperti itu pahala. Lakukan apa yang menjadi kebaikan, akan ditimbang, dan ketika dia makin berat, yang dosa ini menjadi ringan, itulah yang membuat kamu akan masuk ke dalam surganya Allah. Kamu berbuat salah, berbuat dosa, timbangan dosa kamu tuh lebih banyak, terus kamu hanya ya Allah ampunilah dosa hamba, besok berbuat lagi ya Allah ampunilah dosa hamba. Makanya kalau di Islam itu banyak pahala yang bisa dikerjakan, Arom. Yang sekecil apapun itu udah bentuk menjadi pahala kamu. Yang saya katakan, kamu memindahkan batu saja udah pahala. Berarti gini. Menikah saja sudah amal ibadah. Berarti gini, kenapa sholat itu 5 waktu untuk bertobat terus, maksud Nora gitu? Gitu. Begini, Arom. Sholat itu adalah perintah. Perintah. Apa sih hak kamu bertanya soal perintah? Kenapa babi diharamkan? Kenapa perempuan wajib menutup aurat? Ini perintah. Bedakan. Yang dimana perintah itu adalah kewajiban, bukan sunnah. Yang sunnah itu seperti misalnya kita makan duduk, minum duduk. Nah, ini yang kadang saudara Islam ini nggak tahu ya. Nah, itu sunnah salah satunya. Nah, perintah ini wajib nggak dikerjakan? Wajib, apapun itu, walaupun dalam keadaan sakit. Makanya dikasih keringanan. Bagi yang tidak bisa berdiri, silakan di atas kursi. Bagi yang tidak bisa di atas kursi, silakan menunaikan sholat di atas tempat tidurnya. Bagi yang tidak bisa duduk, silakan dalam keadaan berbaring. Allah kasih kemudahan. Asalkan namanya perintah itu wajib dikerjakan. Nah, apakah itu salah satu untuk menggugurkan dosa? Bukan. Itu salah satu nanti untuk dipertanggungjawabkan. Saya memerintahkan kamu kerjakan enggak? Enggak ya Allah. Ya udah, dosa besar sama kamu. Tapi makanya itu Bunda Nora, makanya harusnya Tuhan itu ya sefleksibel itu harusnya gitu loh. Ketika nggak bisa. Ya, contoh gini Bunda Nora. Contoh di Kristen kan tidak diwajibkan juga ke gereja kan, nggak ada perintah wajib ke gereja. Dosa nggak kalau nggak ke gereja? Enggak dong, itu maksudku. Nggak dosa, karena apa? Karena sudah digenapi itu, sudah ada penelitiannya. Karena memang nggak ada perintah. Iya. Karena nggak ada perintah. Iya. Makanya saya bilang begini, Arom, jangan terlalu panjang. Ada nggak perintah di dalam Bible itu yang ketika tidak dikerjakan berdosa? Itu aja, Arom. Ada nggak perintah? Nggak ada. Nah, makanya saya bilang Kristen ini bebas. Coba kalau di dalam, tunggu dulu. Coba kalau di dalam hukum Taurat, perintah diharamkan makan babi. Apakah orang Yahudi kamu lihat makan babi? Sampai sekarang nggak ada. Karena mereka melakukan perintah. Ini perintah Tuhan loh. Tuhan memerintahkan, diharamkan bagi kamu, diharamkan bagi kamu, diwajibkan bagi kamu. Terus siapa kamu menanyakan itu? Ya kan karena konsepnya sudah diselamatkan itu loh Bunda. Nah ini salah, konsep keselamatan itu siapa yang ngajarkan?
Ya kan dunia Siapa yang ngajarkan? itu. Dia datang Enggak, untuk keselamatan. Arom. Karena ini udah merupakan konsep keselamatan. Siapa yang ngajarkan konsep keselamatan seperti itu? Nah, akhirnya kan Lukas 2 ayat 11 jelas dia juru selamat. Juru selamat bukan berarti dia bisa menyelamatkan, Arom. Juru selamat yang menyelamatkan lah, dia yang megang kuncinya. Sekarang begini, juru selamat itu berarti apa? Dia dipercayai untuk menyelamatkan. Nah, ketika dia memberitakan kebenaran, sekarang tergantung kamu mau terima apa tidak. Contoh, saya sudah dikasih tahu, Nora, jangan kamu berzina. Saya tetap berzina. Terus yang menyelamatkan saya siapa? Bukan orang yang datang memberitahukan, Nora, kamu jangan berzina. Saya tetap berzina misalnya. Yang menyelamatkan saya siapa? Ya saya sendirilah. Dosa itu ditanggung masing-masing, Arom. Datangnya juru selamat hanya menyampaikan kebenaran. Hei, ingat, ada perintah dari Tuhan, dari Allah. Apa? Kau perempuan, julurkan hijabmu, jangan menampakkan auratmu. Jangan kau menikahi ibu kandungmu. Itu saudara sepersusuanmu, jangan kau nikahi, haram hukumnya. Ini gunanya juru selamat, menyampaikan kebenaran agar manusia selamat. Tapi ketika manusia itu memilih tidak ingin selamat, ya silakan, monggo. Sama seperti kamu, Arom, diperintahkan jangan makan babi. Yesus tidak makan babi. Kalau memang kamu mengikuti kitab kamu. Kalau kamu mengikuti kitab kamu, perjanjian lama, perjanjian baru, jangan dihilangkan, diharamkan bagi kamu memakan babi. Tapi kamu kalau tetap makan, itu urusan dan dosa kamu. Sudah ada perintah kok. Sudah diperintahkan kamu ketika bekerja di perusahaan ini, jangan kamu telat, tetap masuk jam 7.30, setengah 8. Kamu datang terus jam 8. Ujungnya apa? Muaklah bos kau, akhirnya dipecat. Sama seperti saya perintahkan kamu, jangan makan babi. Jangan. Tetap kamu makan. Ya udah, dosalah sama kau. Simpel sebenarnya. Ini perintah, yang dimana perintah itu menjadi suatu ketetapan yang tidak bisa diubah. Ya Allah, lagi saya sakit, saya tidak bisa sholat berdiri. Duduk kau, bikin kursimu. Ya Allah, saya tidak bisa duduk, sakit pinggangku. Tidur kau. Selesai kan? Gak usah simpel, gak usah ribet. Ya Allah, saya lagi mengandung, tidak bisa saya berpuasa. Silakan, tapi kau bayar nanti kafaratmu. Mengasih makan anak-anak, mengasih makan fakir miskin. Ada kok. Tapi karena betul-betul ya. Ya Allah, saya lagi datang bulan, saya tidak bisa puasa. Oh, kamu gantikan nanti setelah nanti berpuasa habis. Gantikan. Bayar. Berapa hari kau nggak berpuasa kemarin? 1 minggu. Ya gantikan. Gak ribet. Yang meribetkan siapa? Manusia yang tidak mau mengerjakan. Kalian sendiri yang meribetkan, Arom. Oke. Berarti kan perintah berubah bisa ya? Perintah Tuhan itu bisa berubah begitu ya? Benar-benar. Perintah Tuhan tidak bisa diubah, ya Allah. Kuduskan hari Sabat itu sekarang jadi 5 waktu. Cak mana ceritanya? Itu orang Yahudi. Kamu, Arom, ini. Kamu tadi dengar nggak? Setiap nabi dan rasulnya membawa syariat baru bagi kaumnya. Kaumnya Nabi Musa dengan Nabi Isa tidak sama hukum syariat dibawa oleh Nabi Muhammad. Paham? Makanya saya larikan ke poligami. Kaumnya Nabi Musa, Abraham, bahkan yang terdahulu tidak membatasi poligami, tidak membatasi. Datangnya Nabi Muhammad membawa syariat baru membatasi poligami. Paham? Itu salah satu contoh saja. Gini. Saya tahu, saya paham. Berarti
Berarti surat di Al-Quran itu hanya mengimani aja ya, bahwa telah datang gitu ya sebelumnya ya, gitu. Tidak sempurna keimanan kami. Salah satu rukunnya iman itu adalah mengakui adanya para nabi. Oke. Beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Betul. Mengimani bahwa memang ada. Berarti untuk kebutuhannya kalian nggak butuh sebenarnya kitab itu ya? Sudah ada Al-Quran. Ya berarti nggak butuh itu. Yang menjelaskan, menyempurnakan. Ya berarti nggak butuh itulah ya. Udah ada Al-Quran. Untuk apa lagi kitab lain? Udah ada Al-Quran yang menjelaskan, menyempurnakan. Sakit palaku Nurah. Ya sakit lah. Saya dulu kayak begitu Aron. Sakit kepalaku dulu mengkaji itu. Tidak percaya sama Islam. Tapi cerita Nabi Isa ini itu membuat saya jadi berpikir. Kenapa? Itulah perbedaan Yesus versi Kristen di dalam agama saya dulu dengan Nabi Isa di dalam Islam. Yang dimana sama-sama kita tahu mempunyai, itu adalah hukum yang sama kalau kita bilang jadinya. Kenapa? Kenapa sih di Islam itu memuliakan Nabi? Tidak mau nabinya itu disiksa seperti itu. Kenapa sih Yesus itu harus disiksa, dibunuh, ditombak, yang katanya selalu menebus dosa? Apakah menebus dosa harus secara setragis itu? Ini secara logika aja lah. Apakah menebus dosa setragis itu? Tengok Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih anaknya. Apakah Allah izinkan? Enggak kan? Bentuk kasih sayang Allah bagaimana? Dengan memberikan kambing, yang dimana kambing itu sehat, montok gitu loh. Masa sih gitu loh, saya punya Tuhan itu menebus dosa saya itu harus setragis itu, ditampar, dicambuk, diludahin, dipaku, ditombak. Sementara ceritanya Islam dimuliakan, diangkat ke langit, tidak dibiarkan sehina itu. Gitu loh. Ini kan pakai logika nih. Tapi kalau hanya untuk memakai keimanan, ya tetap Yesus itu adalah Tuhan saya. Mau mati kau dengan cara apapun, intinya Yesus Tuhan. Intinya Yesus menebus dosa. Padahal tidak tercatat. Ini kalau bicara soal keimanan. Tapi kalau secara logik, pantas gak sih Bunda Maria, perawan suci, dia melahirkan seorang anak yang harus mati tragis? Kalau itunya ya nggak pantas. Ya udah, kalau nggak pantas ngapain diikutin? Kalau nggak pantas ngapain diikutin, Arom? Ngapain kita beriman kepada manusia yang dimana manusia katanya sebagai juru selamat menyelamatkan dirinya saja nggak bisa? Logika lah, Arom. Makanya ini yang kita, kalau kamu berbicara ini bukan soal logika lagi, keimanan di mana kamu beriman bahwa yang mati terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa saya adalah Tuhan. Ini keimanan. Kalau secara logik Tuhan tidak mungkin mati. Betul. Ya. Masalahnya dia mati, Arab. Manusia yang katanya juru selamat, manusia yang diberi gelar Tuhan, ternyata mati. Jangan kasih gelar Tuhan. Manusia biasa aja, karena manusia bisa mati. Tuhan yang tidak bisa mati, karena Tuhan tidak mungkin dan tidak bisa mati. Jangan kasih gelar Tuhan itu kepada manusia, yang dimana manusia bisa mati. Ini maksudnya. Jangan kasih gelar presiden kepada seorang manusia kalau toh juga manusia ini pekerjaannya sebagai office boy. Jangan, karena dia adalah pemimpin negara. Dia bukan seorang pekerja yang membersihkan kantor. Itu maksud saya. Apakah seorang gubernur bisa memerintah Indonesia, memimpin Indonesia? Enggak. Gak bisa. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena wilayah dia hanya untuk provinsi. Sama seperti Yesus, dia nabi yang diutus hanya untuk Bani Israel. Bagaimana kalau dia keluar dari Bani Israel? Gak boleh. Maka
makanya dia katakan hanya aku diutus hanya. Oke, Itu oke, oke. maksudnya. Ada lagi tadi terakhir yang itu. Belum. Sekarang ada lagi. Nyangkut di otakku, yang itu pun masih belum. Bagaimana mau nyangkut kalau kau terus makan babi? Enggak makan ya aku, Nora. Enggak makan kau. Enggak suka daging ya aku. Yalah. Tapi bagaimana mau nyangkut kalau kau juga iman kau tetap menyembah Yesus sebagai manusia? Nggak ada aku nyembah manusia yang nggak bercelana itu. Aku keilahiannya. Jadi yang kau sembah siapa? Keilahiannya. Nah sekarang ini aja deh, satu aja pertanyaan saya sama kamu. Buktikan keilahian Yesus yang dimana setara dengan Bapa. Segala pekerjaan dia dilakukan Saya bilang buktikan keilahian Yesus yang dimana setara dengan Bapa. di segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah pekerjaan dari Bapa. Emang Yesus bisa menciptakan air? Nggak bisa, tapi merubah air jadi anggur bisa. Nah, kalau merubah aku pun kalau bikin air dicampur dengan mangga jadi jus mangga. Kan dicampur, tapi itu kalau dia kan tanpa campuran. Itu namanya mukjizat, Arom. Dengar, mukjizat itu dia bisa menjadikan, merubah sesuatu yang sudah ada. Yang kalau menciptakan yang belum ada menjadi ada. Dia merubah air menjadi anggur, air itu udah ada. Berjalan di atas air itu juga sudah ada. Menghidupkan orang mati, orang itu sudah ada. Bisa nggak dia menciptakan Nabi Adam? Nggak bisa kan? Bukan. Ini bedanya, maksudnya begini Arom, sebentar. Bedakan yang mukjizat, bedakan yang kuasa. Mukjizat itu diperuntukkan hanya untuk, bentar. Jangan turun dulu. Mukjizat itu diperuntukkan untuk nabi. Tapi kalau kuasa itu hanya mutlak milik Allah. Allah menciptakan segala sesuatu. Nabi hanya merubah kok. Gitu loh. Jangan turun dulu. Oke? Ada lagi? Ini pertanyaan terakhir lah. Aku udah capek. Udah apa aku? Lapar juga aku. Pertanyaan terakhir apa? Makanlah. Enggak, pertanyaan terakhir. Cepat apa? Nah, itu tadi aku belum dapat itu. Yang mana lagi, Arom? Semuanya belum dapat kau. Itu bukan yang tadi aja nggak satu itunya. Yang mana? Kenapa bisa fleksibel boleh enggaknya itu loh, Nora? Kan agak lainnya. Yang membilangkan boleh enggaknya itu siapa? Ulama. Ulama itu Tuhan. Nah katanya kalian berdasarkan ijtima ulama. Dengar, kamu tahu apa arti istimewa kan? Kalau ulama yang sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, apakah bisa dikatakan ulama? Tapi kan itu ulama besar. Hei, banyak juga pendeta yang tidak sekarang begini. Jangan ada pendeta itu, besar. Itu longor. Sebentar dulu. Itu. Sekarang begini, kalau kita setarkan ulama, contoh Paus Fransiskus. Sebentar, Paus Fransiskus, sabar dulu. Paus Fransiskus itu melegalkan LGBT, perkawinan sesama jenis. Nah, sekarang kenapa nggak kalian ikuti itu? Itu kan paus besar kalian di Vatikan itu loh. Itu kan nggak penting ya. Ini saya maksud, kalau ulama itu sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, apakah bisa dikatakan ulama? Dia ulama besar, dia paham Al-Quran, dia paham hadis, tapi dia pergi ke gereja mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen. Apakah bertentangan dengan syariat Islam? Bertentangan. Apakah bisa dikatakan ulama? Tidak. Udah lari ke oknum. Ngapain no yang kayak gitu diikuti? Gimana sih, Arab? Sama seperti Paus Fransiskus, dia melegalkan LGBT sebelum dia meninggal.
Kenapa nggak kalian lakukan? Orang dilegalkan kok sama Paus. Ada tuh, coba baca beritanya. Paus Fransiskus melegalkan perkawinan LGBT, yang lesbian, yang homo, yang gay dengan yang apa tuh katanya tuh. Aduh, ngeri banget. Itu bertentangan nggak dengan Kristen? Ya nggak benar itu. Di mana tercatat tidak boleh menikah sesama jenis? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak ada dikatakan pasangan suami istri. Tapi pasangan itu ada Adam ada Hawa. Itu Dari Hawa, Adam dan Hawa. nanti Kalau memang itu tidak diperbolehkan, kenapa Paus terbesar di Vatikan melegalkan LGBT? Kenapa? makanya dia mati. Yesus saja ya yang katanya suci tidak berdosa aja mati kok. Tapi bangkit. Bangkit, siapa yang bilang bangkit? Siapa yang bilang bangkit? Tetap Siapa yang saksi melihat Yesus bangkit? muridnya. Mana muridnya? Kabur, sembunyi. Aron Iya. Aron Lepas bangkit. yang mendatangi kubur Yesus Maria. muridnya, yang mendatangi kubur Yesus muridnya, atau Yesus yang mendatangi muridnya? Coba jawab. Ya, Yesus yang mendatangi.